saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para narasumber kita. Kali ini tema kita berbeda sekali dengan tema-tema sebelumnya. Ini adalah tema sejarah dan yang kita hadirkan sebagai narasumber pada kesempatan ini adalah para pelaku sejarahnya. Ada Pak Fahri Hamzah, tokoh-tokoh utama reformasi, dan Mas Budiman Sujatmiko. Ya. Selamat bergabung, Mas Budiman. Ya, masih. Yo, Ari. Ini kalau zaman reformasi ini dulu, ini dua kutub ini. Dua kutub yang berbeda ini. Kemudian ada Mas Riano Panjaitan. Terima kasih. KNPI. Cuma ini kita nggak tahu KNPI-nya yang ini kelihatannya seru di pergulatan internal KNPI, Mas. Yang diamanahkan 191 organisasi kepemudaan, Bang. Mantap. Kemarin kita ada Kongres Persatuan. Lanjutkan. Bang. Ada dua hal yang ingin saya sebenarnya tanyakan kepada para narasumber kita pada sore hari ini, karena kali ini kita memperingati 24 tahun reformasi, hampir seperempat abad kita menyaksikan jalannya sejarah bangsa kita, baik dalam konteks kesinambungan sejarah bangsa kita sebelumnya maupun dalam konteks sejarah bangsa kita di tengah pergulatan sejarah global. Tapi karena yang kita hadirkan pada kesempatan ini adalah para pelaku sejarah, saya ingin sedikit meminta mereka berdua ini, khususnya Mas Budiman dan Pak Fahri, nanti mungkin diberi komen oleh Pak Mas Riano. Ada dua hal yang ingin saya soroti. Yang pertama, hal yang bersifat personal terlebih dahulu. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan sejarah kita sebagai bangsa. Yang personal ini adalah begini. Kan Mas Fahri dan Mas Budiman ini sudah melewati hampir seperempat abad sebagai pelaku sejarah ya, dan menyaksikan bagaimana sebuah aksi yang dimulai di permulaan hidupnya sebagai orang dewasa sampai ada di umur middle age sekarang ini, pertengahan. Mas Budiman berapa sekarang umurnya? 50? 52, ya. 52. Ini gocap semua dua-duanya nih ya. Oh iya, ada gocap nih. Ada gocap semua ya. Kalau kita menengok kembali sejarah 24 tahun yang lalu ya, kira-kira apa yang Anda sesali dari, saya ingin memulainya dari penyesalan. Untuk siapa nih? Saya? Dua-duanya. Ini kan dua-duanya pelaku sejarah ini kan. Oke, kalau yang saya sesali. Sebentar dulu. Jadi saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apa yang Anda sesali dari perjalanan hampir seperempat abad ini sebagai aktivis demokrasi, sebagai tokoh reformasi yang menyaksikan tumbangnya satu rezim dan menyaksikan beberapa presiden yang lahir sesudah era Orde Baru dalam penyesalan pengertian. Ya. Kalau ada yang harus saya sesali, itu barangkali karena secara pribadi saya tidak cukup punya ambisi untuk ikut rebutan kekuasaan. Iya. Nanti sebentar di elaborasinya nanti ya. Kalau ada yang saya sesali selama 24 tahun, ya, saya barangkali adalah saya kurang cukup punya ambisi pribadi untuk melakukan perebutan atau kompetisi untuk kekuasaan eksekutif. Itu yang saya sesali. hanya puas di legislatif. Itu barangkali yang saya sesali. Oke. Nah, Mas Budi nanti penjelasannya nanti ya. Ya. Saya ingin memulainya dari pertanyaan tentang apa yang kita sesali dari masa lalu, dalam perjalanan ini secara pribadi ya. Yang kedua,
apa yang menurut Anda adalah cita-cita yang belum atau mimpi sebagai aktivis yang belum terrealisasi dalam waktu 24 tahun ini? Ini dua pertanyaan yang bersifat pribadi yang menurut saya ini pembukaan yang bagus untuk membahas satu masalah yang bersifat sistem dalam konteks kita sebagai aktivis demokrasi, pencetus ide gerakan reformasi yang telah mengubah bagaimanapun juga wajah sejarah dan arah sejarah bangsa kita. Dua pertanyaan tentang apa yang kita sesali dan apa cita-cita yang belum terrealisasi, mimpi yang belum jadi kenyataan, untuk menjawab satu masalah yang konteksnya berhubungan dengan sistem, tentang bahwa cita-cita reformasi pada dasarnya merupakan pintu gerbang untuk menciptakan kesejahteraan. Walaupun mungkin di dalam sejarah bahwa demokrasi bisa berdiri sendiri tanpa kesejahteraan, dan kesejahteraan juga bisa berdiri sendiri tanpa demokrasi. Tapi mimpi reformasi pada mulanya adalah menciptakan satu sintesa di mana demokrasi dan kesejahteraan bisa bertemu pada suatu titik dalam perjalanan sejarah kita sebagai bangsa. Jadi itu dua pertanyaan yang bersifat personal di awal merupakan pertanyaan pembuka untuk memulai diskusi kita tentang bagaimana kita memandang 24 tahun sejarah reformasi dalam kaitan dengan cita-cita reformasi untuk mewujudkan satu sintesa antara demokrasi dan kesejahteraan. Saya kira ini pertanyaan pembuka yang ingin saya ajukan, dan mungkin nanti Mas Riano bisa ikut join memberikan komentar sebagai orang yang ada di panggung aktivisme kepemudaan sekarang ini, dan karena kita dalam posisi memberikan satu catatan. Menurut saya catatan para pelaku sejarah itu harus selalu dikombinasikan antara hal-hal yang bersifat personal dan catatan kita yang berhubungan dengan perjalanan sejarah kita sebagai bangsa yang berhubungan dengan kombinasi sistem dan budaya serta output yang ingin kita lahirkan dari satu gerakan. Saya kira ini catatan pengantar saya untuk memulai diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan catatan kita pada sore hari ini akan menjadi pencerahan baru bagi masyarakat kita di Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya berhasil membuat dua tokoh reformasi ini menyampaikan penyesalannya dengan baik. Yang mereka sesali ini adalah satu hal yang sama, bahwa reformasi belum selesai. Dan Mas Budiman dan Bung Fahri ini punya satu kesamaan. Mereka ini adalah aktivis intelektual, punya semangat perubahan, tapi ambisi kekuasaannya kecil. Dan itu yang menyebabkan perubahan yang mereka ciptakan tidak bisa mereka kontrol sesudahnya. Jalannya sejarah tidak ada seperti yang ada dalam rencana mereka. Dan hari ini kita semua sama-sama sepakat bahwa setelah hampir seperempat abad kita melihat bahwa ini pekerjaan belum semuanya selesai. Jadi sekarang kita punya satu pertanyaan. Ini saya mau sedikit men-challenge Mas Budiman ini dan Fahri, dan juga nanti ini teman-teman dari OKP ini, Organisasi Kepemudaan ini ya, Bang Riano ini. Tahun depan kalau kita memperingati 25 tahun reformasi, bisakah kita berharap bahwa tahun depan itu sekaligus para capres yang akan maju untuk pemilu 2024 itu datangnya dari tokoh-tokoh reformasi? Karena pertanyaan kita sekarang setelah apa yang kita sesali, kita sepakat bahwa pekerjaannya reformasi belum selesai. Terus
The next legacy. Legacy kita selanjutnya ini apa? Kalau misalnya kita ada satu pertanyaan. Kalau Tuhan bertanya kepada Mas Budiman dan Bung Fahri ini, kalau Anda diberi umur 25 tahun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira legasi apa yang akan Anda ciptakan 25 tahun yang akan datang? Untuk mengakhiri hidup. Ya. Iya kan? Berat Tadi ini. semua pembicaraan teknis tentang bagaimana kita menciptakan kesejahteraan, pada dasarnya adalah seperti ini, curhat bahwa ini ada mimpi yang belum selesai. Ada mimpi yang belum selesai dan adalah tugas kita untuk menyelesaikan mimpi itu. Saya dulu menulis buku Gelombang Ketiga Indonesia tahun 2013 karena saya percaya bahwa era reformasi itu adalah sintesa antara era Orde Lama dan Orde Baru untuk mengakhiri gelombang kedua Indonesia. Di Orde Baru ada kebebasan, tapi tidak ada kesejahteraan. Di Orde Lama ada kebebasan, tapi tidak ada kesejahteraan. Di Orde Baru ada kesejahteraan, tidak ada kebebasan. Kita ingin menciptakan kesejahteraan dan kebebasan sekaligus sebagai satu sintesa, dan itulah visinya reformasi. Sekarang kalau kita mengulang kembali pembicaraan itu, saya dulu suka membuat perumpamaan. Burung itu disebut burung kalau dia bisa terbang dan berkicau. Tapi kalau dia lapar, dia tidak bisa terbang. Kalau ada burung yang bisa berkicau tapi tidak bisa terbang, itu burung dalam sangkar namanya. Ada lagunya itu. Ada lagunya itu. Jadi burung itu harus terbang, baru kicauannya enak. Tapi dia nggak bisa terbang kalau dia lapar. Kira-kira sekarang ini, kita ini adalah burung yang sudah terbang, sudah berkicau, tidak terlalu lapar. Cuma kita terbang tidak terlalu tinggi. Ya. Sementara langit Indonesia ini terlalu tinggi. Jadi Partai Gelora ini sebenarnya lahir karena ada cita-cita reformasi yang belum tuntas. Iya. Masuk barang itu. Itu yang kita pikirkan sebagai the next legacy kita, gitu. Legacy kita yang akan datang, gitu. Dan karena itu saya pikir begini, kita semua ini para aktivis reformasi ini perlu cari ilham dari Nabi Yusuf. Dulu Mas Budiman, saya suka cerita ini ke Bung Fahri dulu. Nabi Yusuf dulu meramalkan bahwa akan ada krisis pangan yang terjadi di Mesir. Karena raja bermimpi, cuma tidak tahu tafsir mimpinya. Tapi setelah Nabi Yusuf menjelaskan tafsir mimpi sang raja, dia juga bilang begini kepada raja, ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku penguasa perbendaharaan negara. Karena saya tahu ini hafizun alim, saya tahu bagaimana menjaga keuangan negara dan tahu bagaimana mengembangkannya. Jadi dia minta jabatan. Dia bukan hanya meramalkan akan ada krisis yang terjadi, tapi juga punya tanggung jawab sejarah untuk mengambil alih situasi. Nah, semangat pengambil alihan situasi ini menurut saya, ini yang harus kita pertemukan dengan semangat perubahan yang ada pada para aktivis intelektual ini. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal. Ada semangat perubahan, tapi karena syahwat kekuasaannya kecil, akhirnya kita tidak bisa mengendalikan jalannya sejarah. Tapi kita masih punya waktu seperempat abad yang kedua, Mas Budiman dan Bung Fahri. Saya mengucapkan terima kasih. Ini tahun depan mudah-mudahan kita bisa merayakan reformasi, 25 tahun reformasi dalam situasi yang lain, dengan satu semangat yang lain, dengan semangat the next legacy. Sedikit menanggapi Bang Anies. Ya. Ya, sedikit. Ada kata-kata penulis Inggris, Mark Twain. 20 tahun dari sekarang, kita akan lebih menyesal pada apa yang tidak kita lakukan daripada yang kita lakukan. 20 tahun dari sekarang, kita akan lebih menyesal pada apa yang tidak kita lakukan daripada yang kita lakukan. Itu kata Mark Twain. Ya. Jadi sekarang kita rencanakan rencana penyesalan yang akan datang. Tidak berbuat, ya. Iya. Mantap. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Fahri, Mas Budiman, dan juga Bang Riano.
yang sudah bergabung dalam Gelora Talk sore ini. Saya kira ini edisi yang sangat spesial ya. Mudah-mudahan insya Allah edisi ini kita putar lagi tahun depan, tapi dalam situasi yang berbeda. The next Sebagai edit junior, Bang. Indonesia insya Allah gitu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.